Hadza ja'a bik. Jenengan datang dari jauh ke kota Madinah untuk apa? Kamu ini datang ke kota Madinah untuk apa? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, syi'tu li'atlubal ilm. Saya datang untuk menuntut ilmu agama. Saya datang untuk belajar ilmu agama. Saya datang untuk mempelajari ilmu syar'i. Maka Rasulullah SAW bersabda, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai seorang penuntut ilmu. Fa inna talibal ilmi yani taqufu alaihi al malaika bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'daha ba'dhan ridhan bima yatlub. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu akan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Mereka itu saling tumpuk sampai ke langit dunia karena ridha dan cinta kepada apa yang dia katakan. Maka pada awal pertemuan ini tiada kata yang pantas untuk saya ucapkan selain kata yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW, marhaban bitullabil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Semoga keberadaan kita di tempat ini, keberadaan kita di ma'had yang berbarokah ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kita manusia-manusia yang bermanfaat dunia dan manusia-manusia yang selamat nanti di dalam akhirat. Kenapa para ikhwatin azani Allah wa iyyakum? Karena menuntut ilmu agama memiliki keutamaan yang amat sangat agung. Menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama memiliki keutamaan yang amat sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, darajat, dengan beberapa derajat. Allah berjanji akan mengangkat orang yang beriman dan berjanji akan mengangkat orang yang mempunyai ilmu. Tatkala Allah berjanji mengangkat derajat, ya ikhwan, inti dari diangkatnya derajat itu adalah derajat akhirat. Dunia ikut, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menjanjikan dunia kecuali hanya sekedar ikut. Dunia ini apa ya kawan? Dunia ini tempat mampir minum. Sebentar kita di sini, hanya sebentar, dan kita akan memasuki alam yang abadi. Semua manusia itu akan mengalami 4 masa dalam hidup. Tidak mungkin tidak, kecuali beberapa orang. 4 masa ini mesti dilewati. Masa yang berikutnya lebih panjang dari masa-masa yang sebelumnya. Masa yang pertama ya kawan, alam rahim. Orang normalnya di alam rahim itu 9 bulan 10 hari. Ada yang gak betah di alam rahim, gak kerasan, gak kepingin lama-lama. 7 bulan pengen keluar, 8 bulan pengen keluar. Ada yang betah banget gitu, di alam rahim 10 bulan, 12 bulan, bahkan disebutkan oleh para ulama ada yang 2 tahun, 3 tahun. Oh bener murah. Disebutkan dalam kisah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dalam alam rahim itu 2 tahun. Wallahu a'lam. Yang penting sebentar, bulanan, hitungan 9, 10, 11 bulan. Kemudian dia akan keluar dari rahim ibundanya dan akan ke alam dunia yang sekarang dia tempati ini. Jatah hidup di alam dunia ini normalnya enggak lama, 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man tajawaza dzalik. Sedikit sekali orang yang lebih daripada 60 70 tahun. Meskipun demikian ada yang kurang dari 60 tahun terus gak kerasan dunia, pengen mati. Mati karena kecelakaan, mati karena disantet, mati karena ini corona, mati karena yang lain. Belum sampai 60 tahun udah wafat. Ada yang kerasan di dunia 80, 90, 100, 120, 180 tahun. Tapi tetap hanya pada kisaran umur-umur itu, enggak lama. Setelah orang selesai jatah hidupnya di dunia, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Semua manusia itu memiliki ajalnya masing-masing, ketetapan umurnya masing-masing. Apabila ketetapan itu sudah datang, maka tidak ada seorang pun yang mampu mundur, sebagaimana tidak ada seorang pun yang mampu memajukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang pasti akan mengalami kematian. Orang itu akan meninggalkan alam dunia ini menuju ke alam yang ketiga. Namanya alam apa ya kawan? Namanya alam barzah, alam kubur. Namanya alam barzah. Alam kubur itu sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Dan itu kita nggak pernah tahu hari kiamat itu datangnya kapan. Yang jelas masih lama, meskipun sudah dekat. Karena sejak zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sudah mengatakan kiamat itu dekat, tapi sampai 1400-an tahun kiamatnya belum datang-datang. Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithtu ana wassa'atu kahatain. Tatkala aku diutus, saya dan kiamat itu sudah kayak begini, mepet sekali. Tapi sudah 1400-an tahun lebih dari sejak diutusnya Rasulullah SAW, kiamat sampai sekarang belum datang-datang. Yang jelas lama masih. Setelah memasuki alam yang ketiga dan keluar dari alam yang ketiga, maka dia akan masuk alam hakiki, dan itulah alam yang sejati, alam akhirat. Jadi alam, kalau kita bicara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu, itu mengangkat derajatnya dunia, barzah dan akhirat. Kalau boleh Anda balik, mengangkat derajat akhirat diawali dengan barzah dan dimuqaddimai dengan dunia. Muqaddimai dengan dunia. Kenapa? Karena orang itu terangkat derajatnya di dunia, tapi kemudian di akhirat digepui malaikat, dimasukkan ke dalam neraka. Itu bukan diangkat derajatnya, itu namanya istidraj. Orang yang dijadikan nikmat di alam dunia untuk semakin maksiat, semakin durjana, agar semakin berat azabnya di alam akhirat. Kenapa ya akhwan fiddin azani Allahu wa yakum? Nikmat dunia ini tidak ada yang langgeng. Semakin orang merasakan, semakin terasa hambar. Antum makan makanan yang enak gitu ya, perut lapar, kemudian ke warung yang super lengkap, restoran super lengkap, antum diajak oleh seorang yang konglomerat, kemudian disuruh makan apa terserah, berapa piring terserah, apapun yang kamu mau terserah, jangan mikir uang, saya yang bayar. Antum milih makanan yang paling mahal, satu piring harganya 2 juta, jangan itu ya. Barangkali empo makan opo, pokoknya satu piring 2 juta. Enak memang, enaknya makan itu ya akhwat. Jadi karena merasa disuruh makan banyak, ini seneng, itu seneng, pesen 3 porsi, jadi 6 juta. Jadi 6 juta. Saya tanya kawan, enaknya makanan yang 3 porsi itu yang mana? Sesuap, 2 suap, 3 suap, 5 suap pertama. Setelah itu tanpa rasa. Apalagi kalau sudah di piring kedua ketiga nggak kepingin makan. Itulah dunia. Paling nyata. Antum yang nggak pernah atau makan satu piring 2 juta itu kan nggak pernah. Jadi nggak sembayangkan. Segini gawe contoh yang enak ya kawan. Buat contoh yang enak. Orang itu kalau nggak pernah makan daging, itu yang diharap-harapkan datanya itu adalah ngono ya. Kan kamu mau beli daging itu 100.000, mau dibelikan daging ngapain? Belikan ini tahu tempe dapat 1 truk kok. Ini. Akhirnya dia dapat daging itu sewenangnya, masya Allah. Membayangkan makan sate di sate. Di sate dagingnya itu banyak, karena dari musola sebelah kanan dapat 2 kilo, dari musola sebelah kiri dapat 2 kilo, dari tetangga depan dapat 5 kilo, dari tetangga atas itu dapat 7 kilo. Banyak di rumahnya, banyak sekali ya.
Pagi nyate, enak masya Allah, rasanya itu mantep. Siang nyate lagi, enak tapi nggak seenak yang pertama. Sore nyate lagi, itu makan wis males-malesan. Besok disuguhi sate sudah nggak mau. Begitu kan? Itulah dunia. Begitulah dunia para ikhwan azannya, hakikat dunia. Antum itu membayangkan nikmat dunia itu enak gitu, karena belum dapat. Karena belum dapat. Coba dapat. Sehari, 2 hari, 3 hari, hilang rasanya. Antum membayangkan punya rumah mewah sekali, masya Allah. Pintunya itu 10 meter. Itu pintu apa gawang? 10 meter. Rumah besar gitu. Ruang tamunya itu 100 kali 100. Kayak lapangan sepak bola. Ruang tamu itu. Masuk pertama itu berdebar-debar hatinya. Senang gitu ya, penuh dengan pualam. Di ruang tengahnya itu ada kolam ala Nabi Sulaiman. Ini kolam berkaca. Masuk hari pertama itu senang, hari kedua saya senang. Coba antum tinggal di situ sebulan, rasanya sama dengan di Gubuk Riyadh. Tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Antum nggak bisa bayangkan. Coba bayangkan kalau masuk tempat rekreasi. Bayangkan aja, bayangkannya gampang. Masuk tempat rekreasi yang terkenal indah. Masuk pertama, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Itu masuk pertama. Apalagi lihat cewek yang cantiknya, masya Allah, mantap lah. Tapi dah dosa ya, kan haram dosa. Masuk pertama itu subhanallah, masya Allah. Iku sing santri, ini gak santri ya cek macam-macam. Tapi berapa lama bisa begitu ya kawan? Berapa lama mempertahankan? Masya Allah. Itu berapa lama? Sejam? Gak sampai 2 jam. Sore hari datang pagi hari, sore hari mau pulang. Itu indahnya tadi pagi itu entah kemana. Sudah nggak betah di situ. Kepinginnya kembali ke rumahnya yang penuh dengan apa yang ada di rumah. Itulah dunia. Maka tatkala Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jangan pernah digambarkan ini hanya dunia. Inti hidup seorang muslim itu akhirat. Dunia ini ikut. Dunia ini ikut. Dan kalau kita bicara hadis-hadisnya Rasulullah SAW tentang keutamaan ilmu syar'i terlalu amat sangat banyak. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimur rahmah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang melakukan usaha untuk menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Karena surga setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala hanya bisa diraih dengan iman dan amal saleh. Surga ya akhwan, setelah taufik dari Allah hanya bisa diraih dengan iman dan amal saleh. Dan itu yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabar. Sesungguhnya manusia itu, semua manusia itu lafi khusr, dalam kerugian dunia, kerugian akhirat, kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat, orang yang punya iman, punya amal saleh. Kemudian lanjutan dari amal saleh itu kan dakwah dan sabar. Kecuali orang yang punya iman dan amal saleh. Dan orang itu ya ikhwan tidak mungkin memiliki iman yang benar, tidak mungkin beramal saleh kecuali kalau punya ilmunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah di awal-awal kitab sahihnya, al-ilm qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap, sebelum berbuat. Bahkan ilmu itu
sebelum beriman, sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di awal-awal usul salasa. Jadi orang itu dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga dengan menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu jalannya iman, jalannya amal, dan dengan iman dan amal itu seseorang akan masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa mustama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada orang satupun yang kumpul di rumahnya Allah. Mereka kumpul-kumpul itu bukan untuk tujuan dunia. Mereka kumpul-kumpul itu adalah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Kecuali pasti Allah akan, mereka itu akan dinaungi dengan kasih sayang Allah, akan turun kasih sayang, ketenangan. Mereka itu akan dinaungi oleh kasih sayang dari Allah. Para malaikat pun akan menaungi dan melindunginya, dan mereka akan disanjung-sanjung, disebut-sebut oleh Allah di alam para malaikatnya. Maka tak heran kalau Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Ini sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Bahkan ya akhwan, keutamaan orang yang punya ilmu ini tidak hanya manusia, binatang yang punya ilmu itu beda dengan binatang yang nggak punya ilmu. Ini binatang yang punya ilmu itu beda dengan binatang yang nggak punya ilmu. Masih ingat kisah Hudhud saat Nabiullah Sulaiman apel pagi? Nabi Sulaiman memeriksa pasukan. Ada pasukan manusia, ada pasukan jin, ada pasukan binatang. Ternyata ada yang tidak ada. Ghaib, kayak antum ghaib kelas ghaib. Siapa? Hudhud. Dicari-cari nggak ada. Nabiullah Sulaiman marah. Aku akan mengadab dia, aula azbahannahu, atau kalau perlu tak belah nanti, kecuali kalau dia datang membawa berita yang meyakinkan. Hudhud datang. Hudhud datang. Dengan apakah Hudhud selamat dari penyembelihan? Dengan berita ilmu yang dia bawa. Laqad ahadtu bima. Jadi saya mendapatkan mengetahui yang kamu nggak tahu, wahai sang nabi, wahai sang raja, yaitu berita tentang adanya raja perempuan, seorang ratu yang nyembah matahari di negeri Sabah. Anjing. Arti anjing ya, asu. Anjing itu kalau dia itu punya ilmu, itu kalau dipakai berburu, buruannya halal. Tapi kalau anjing itu goblok, dipakai untuk berburu, buruannya haram. Sebagaimana Allah sebutkan di awal-awal Al-Maidah, tentang status hewan buruan yang diburu pakai anjing. Oleh karena itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Waqul Rabbi zidni ilma. Dan masih banyak kalau kita bicara tentang masalah itu. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah taala, bahwasanya beliau mengatakan aslul khair al-ilm wal adl wa aslul syarr al-jahl wad dhulam. Dalam Ihwatul Ahwan, pokok dari semua kebaikan dunia akhirat itu ilmu dan keadilan, dan pokok dari semua kejelekan dunia akhirat itu kebodohan dan kezaliman. Ucapan yang mirip dengan ini dikatakan pula oleh Imam Ibnu Taimiyah, gurunya, dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Oleh karena itu berbahagialah para ikhwah, berbahagialah tatkala Allah menuntun kita untuk menjadi para penuntut ilmu agama, karena kita berada di jalur yang sangat tepat untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal sekarang adalah bagaimana caranya agar kita itu mampu benar-benar mendapatkan tujuan kita. Belum tentu orang yang berada di jalan tol nyampe tujuannya.
Ini sudah jalur tercepat kata Mbah Google. Ini. Sudah jalur tercepat. Antum mau sampai ke tempat tujuan, cari rute, ditanyakan sama Syekh Google. Ini tunjukkan jalur dan kita sudah berada di jalur yang tercepat. Anda sekarang berada di jalur tercepat. Gitu toh. Biasanya kata Mbak yang ada di Mbah Google itu. Ini. Tapi apakah orang yang berada di jalan yang jalur tercepat itu benar-benar akan nyampe? Belum tentu. Belum tentu. Bisa nyampe ya akhwan apabila dia itu tahu caranya dan menghindari semua penghalangnya. Dan itu yang penting. Ngerti caranya. Bagaimana agar nyampe dengan selamat. Ininya kan begitu. Nyampe tapi gak selamat, karek nyawane tok. Apa gunanya? Selamat tapi gak nyampe-nyampe. Yuk, apa gunanya? Di jalan tol tapi mobilnya macet. Selamat ya. Maksudnya itu gak ketabrak, tapi gak nyampe-nyampe. Atau salah jalur. Maunya ke Malang, muter sana ke Tuban. Jauh toh. Gara-gara beda jalur tol aja. Ini maunya itu lurus, yani masuk tol Lawang, masuk tol Pintu, akhirnya ke Tuban. Jauh. Dan itu yang wajib untuk kita pelajari. Yang wajib ya akhwan untuk kita belajar. Bagaimana kita mendapatkan ilmu dan bagaimana agar ilmu yang kita dapatkan itu barokah. Ini agar ilmu yang kita dapatkan itu barokah. Dan untuk tujuan inilah kajian-kajian ini kita lakukan. Kajian khusus untuk Jumat malam Sabtu selalu kita adakan agar mengingatkan diri kita agar kita tidak keluar koridor, tidak keluar jalur, agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Adapun ya ikhwan, rumus untuk mencari ilmu dunia, ilmu akhirat itu sama. Rumusnya itu yang dikatakan oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam qasidahnya masyhur, la Aisyah, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadi wa tuluz zamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 rukun, kecuali dengan 6 pondasi. Saya akan menjelaskannya dengan terperinci. Zaka'un, kecerdasan, yani hirs, kesungguhan, wastibarun, kesabaran, wabulghotun, ada biaya, wasuhbatu ustadhi, ada guru pembimbing, watuluz zamani, dan waktu yang banyak. Sudah Isya? Selanjutkan pertemuan depan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Intinya para fitan azani Allah wa yakum, itu yang mengharuskan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu semacam ini. Majelis kita sebagaimana yang sudah diketahui oleh para santri yang sudah lama di sini ada 2. Satu majelis Jumat malam Sabtu, majelis tentang bagaimana agar ilmu yang kita dapatkan menjadi, agar kita itu mendapatkan ilmu, dan agar ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang manfaat barokah. Insyaallah kitab yang akan kita jadikan panduan adalah Hilyah Talibul Ilm oleh Fadilatul Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid. Bakar yani Ibn Abdullah Abu Zaid. Kitab yang ada di hadapan ana, kitab yang ada di antum itu matan. Kitab yang ada di hadapan ana ini syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kita baca matannya, bukan syarahnya. Adapun majelis kita yang kedua besok Sabtu malam Ahad adalah meneruskan kitab yang sudah lama kita baca tapi nggak selesai-selesai, yakni Matan al-Ghaya wa Takrib oleh Al-Imam Abu Syuja dalam fikih madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib, insyaallah ini yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.